Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Sang Ilahi Rabbi, Tuhan sekalian alam. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita doakan supaya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Masyarul muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan secara dalam tentang betapa pentingnya menjauhi akhlak buruk dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah zaman modern yang serba cepat dan serba digital ini. Saat teknologi semakin canggih dan interaksi kita semakin banyak melalui media sosial dan platform digital, risiko untuk terjerumus dalam perilaku yang tidak baik juga semakin meningkat. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam godaan untuk melakukan perilaku yang kurang baik, seperti berbohong, iri hati, atau bahkan menyebarkan hoax di media sosial. Namun, kita harus ingat, sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas diri dan menjauhi segala bentuk perilaku yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa kebohongan adalah sesuatu yang harus dihindari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42 disebutkan, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita supaya tidak mencampur adukkan yang benar dengan yang salah, dan untuk tidak menyembunyikan yang benar walaupun kita mengetahuinya. Masyarul muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah. Selain itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan kita tentang bahaya akhlak buruk, terutama iri hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun naru hatab." Artinya, jauhkanlah dirimu dari dengki, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang bahaya iri hati sebagai sebuah penyakit hati yang harus dihindari. Beliau menjelaskan bahwa iri hati memiliki potensi yang sangat merusak, bahkan bisa menghancurkan segala amalan baik yang telah kita lakukan sebelumnya. Masyarul muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, di era modern seperti sekarang ini, terutama dengan semakin canggihnya teknologi digital, kita perlu benar-benar memperhatikan cara kita menggunakan media sosial. Penting untuk diingat bahwa informasi yang kita sebarkan di media sosial bisa memiliki dampak besar, baik itu positif maupun negatif. Kita harus sangat berhati-hati supaya tidak terjebak dalam menyebarkan berita palsu yang bisa merugikan orang lain dan menciptakan kekacauan di masyarakat. Sebagai generasi yang tumbuh di era teknologi, kita memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan kita di dunia digital ini mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan begitu, kita bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan yang baik bagi generasi mendatang dalam menggunakan teknologi bagi kepentingan bersama. Masyarul muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, dari pidato singkat saya dapatlah diambil kesimpulan, yaitu mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjauhi akhlak buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai generasi yang hidup di zaman modern, hendaknya kita bisa memiliki etika dalam menggunakan media sosial supaya tidak merugikan orang lain.
Kita harus selalu berusaha meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang baik setiap harinya dan menjadi panutan bagi orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.